Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Jayanti dengan NIM 856983215. Mahasiswi Universitas Terbuka Pokjar Banjar-Agung, Kabupaten Tulang Bawang, semester 7 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum IPA di SD modul 1 kegiatan ketiga, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama yaitu percobaan pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Tahap awal yaitu saya mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan: kacang hijau, tisu, gelas, dan botol bekas. Proses kegiatannya yaitu saya mengamati, melakukan pengukuran akar dan tinggi batang, serta mengamati perubahan lainnya. Hasil pengamatan percobaan dari perkecambahan pertumbuhan dari kacang hijau hari pertama. Akarnya sudah terlihat, tetapi belum bisa diukur. Hari kedua pengamatan perkecambahan biji kacang hijau sudah bisa diukur antara 1 sampai 2 mm. Untuk batangnya belum ada, biji tambah membesar, dan akar sudah sangat terlihat. Perkecambahan hari ketiga, akar bertambah semakin banyak, akarnya mencapai 3 sampai 4 mm, daunnya mencapai 8 mm. Lalu dari biji kacang hijau ini sudah mulai tumbuh daun. Hari keempat, plumula dan akar bertambah panjang. Hari kelima, kotiledon muncul ke permukaan plumula, terlihat jelas menjadi helaian daun. Hari keenam, helaian daun berjumlah 2 dan batang semakin panjang. Hari ketujuh, 8, dan 9, epikotil semakin panjang dan batang pun bertambah panjang. Hari ke-10 dan 12, kotiledon menghilang, batang memanjang, dan daun helai semakin lebar. Itulah hasil dari percobaan perkecambahan kacang hijau yang saya amati. Jadi, perkembangbiakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup guna kelangsungan jenisnya atau hidupnya. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel irreversibel, sedangkan perkembangan yaitu peristiwa perubahan biologis menuju dewasa dengan perubahan bentuk tubuh. Setiap makhluk hidup melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Selain ditentukan oleh faktor genetik, juga dapat ditentukan oleh kondisi lingkungan seperti cahaya, air, makanan, dan temperatur. Itulah hasil percobaan pertama saya. Sekarang percobaan kedua, yaitu percobaan bunga sepatu. Percobaan bunga sepatu hasil dari pengamatan yang pertama. Bunga sepatu ini merupakan bunga lengkap. Bunga yang memiliki pertama mahkota bunga. Letak di bagian dalam kelopak, tersusun bertumpukan mahkota berbentuk bundar dan lebar. Pangkalnya kecil, warnanya merah. Karenanya cantik bunganya yang harum sehingga daya tarik serangga untuk datang menghisap madu serta membantu proses penyerbukan. Kedua, kelopak bunga
yaitu bagian yang paling besar pucuk daun yang memiliki modifikasi fungsinya serta melindungi pucuk atau kuncup bunga sepatu. Nomor 3, putik. Ada di dalam mahkota bunga, bentuknya bundar, jumlahnya ada 5, warnanya merah, fungsinya sebagai alat perkembangbiakan betina. 4, benang sari. Di bagian dalam mahkota terdapat benang sari, bentuknya panjang dan kecil. Pada umumnya terdapat kepala sari, warnanya merah kekuning-kuningan. Sebagai fungsi perkembangbiakan alat kelamin jantan yang jumlahnya 74 buah. Kelima, buah disayat secara vertikal. Ketika bunga disayat, terlihat ovarium atau bakal buah, yaitu suatu rongga pada bagian dasar karpel dengan dinding tebal di sekelilingnya, dan di dalamnya terlihat satu atau lebih ovulum. Selanjutnya menjadi buah dan terlihat opulum atau biji pada tumbuhan berbiji, suatu struktur yang berisi gamet jantan berkembang menjadi embrio. Pada sayatan vertikal terdiri dari 17. Yang pertama yaitu bunga sempurna. Kedua, keterangan gambar untuk kedua yaitu kepala putik atau disebut stigma. Ketiga, tangkai putik. Stilus. 4, tangkai sari. Kelima, sumbu bunga. 6, artikulasi. 7, tangkai bunga. 8, kelenjar nektar. 9, benang sari. 10, bakal buah. 11, bakal biji. 12, saluran serbuk sari. 13, serbuk sari. 14, kepala sari. 15, perhiasan bunga. 16, mahkota bunga. 17, kelopak bunga. Jadi itulah pengamatan percobaan kedua, yaitu percobaan bunga sepatu. Ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan tinggi, yaitu Angiospermae, yang dilakukan dengan alat khusus yang disebut dengan bunga, yang terdiri dari tadi tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga. Tetapi ada juga bagian yang penting, yaitu benang sari, merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik kelamin betina. Jadi bunga sepatu merupakan bunga yang lengkap karena memiliki setiap struktur yang ada. Selain dari bunga lengkap, ada juga bunga yang tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki seluruhnya, seperti kelopak, mahkota, benang sari, putik, ataupun benang sarinya hanya memiliki satu. Jadi itulah hasil percobaan kedua saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.